Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini, dan berikut kita masuk dalam Benters. Kita akan berbincang dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Randa Maria Ernawati, dan kita akan berbincang tentang seputar Harganas atau Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada hari ini yang berusia ke-27 tahun. Ya, kita sudah terhubung dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat sore, Ibu Dr. Randa Maria Ernawati. Selamat sore, Mas Riki, Mbak Lunggi. Ya, selamat sore, Bu Erna. Artinya Anda bisa mendengarkan kami dengan baik ya, Bu Erna ya? Iya, baik. Baik. Diterima di sini. Ya, Bu Erna, terkait dengan Harganas 2020, kita tahu Harganas ini selalu dirayakan secara meriah begitu oleh BKKBN, baik pusat ataupun juga daerah Sulawesi Tengah. Tapi kemudian tentu ada perbedaan yang terjadi karena kita saat ini di tengah pandemi. Mungkin bisa diceritakan seperti apa dulu, Bu, perayaan Harganas untuk Sulteng di tahun ini? Baik, terima kasih sekali. Jadi sebelum saya ke Harganas, izin perkenankan saya untuk menyapa seluruh pemirsa TVRI yang ada dimanapun Anda berada. Saya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, mengucapkan selamat Hari Keluarga untuk keluarga-keluarga yang ada di Sulawesi Tengah ini. Ya. Terkait dengan perayaan Harganas, jadi pada masa pandemi COVID-19 ini, kita tentunya bisa untuk lebih prihatin begitu ya. Jadi kami tidak merayakan secara seremoni yang besar-besaran begitu, tapi pada pandemik ini kita lebih khusus untuk memberikan pelayanan kepada keluarga-keluarga yang ada di Sulawesi Tengah tentunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi hanya ada upacara kecil secara virtual yang mana dibuka secara resmi oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian kita lebih banyak kepada aksi gitu. Jadi pada hari ini ada beberapa kegiatan yang langsung bisa dinikmati oleh keluarga-keluarga di Sulawesi Tengah. Yang pertama, kita melaksanakan pelayanan KB gratis. Nah, ini juga dalam rangka memecahkan rekor muri secara nasional. Jadi pada satu hari ini kita ditargetkan untuk tepatnya 24.916 aseptor di 13 kabupaten kota sesulteng. Baik. Nah, ini gratis, dilayani gratis, begitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, dalam rangka juga pelayanan kepada keluarga, khususnya keluarga yang tidak mampu, kami beserta dengan Dinas P2KB Provinsi dan Perindak melaksanakan satu pelayanan pasar murah begitu, yang tepatnya ada di Jalan Kartini dan sudah terlaksana. Kemudian yang terakhir kami melaksanakan berbagai kerjasama dengan para pengusaha yang ada di Sulawesi Tengah ini, terutama pada retail yang besar seperti Hypermart, kemudian ada Alfa Midi begitu, melaksanakan diskon untuk pelayanan keluarga-keluarga di Sulawesi Tengah. Ya, Ibu Erna, kalau misalnya kita Ibu Erna, kalau misalnya kita membahas tentang Harganas 2020 ini, apa sih yang sebenarnya harus kita petik begitu dari perayaan Hari Keluarga Nasional, bahkan setiap tahunnya? Apa yang harus kita pelajari dari ini? Baik, jadi makna dari Hari Keluarga sebenarnya kita mengingatkan kembali dari fungsi-fungsi keluarga ini untuk bagaimana bisa berkomunikasi lagi, menjalin keakraban lagi, begitu ya. Mungkin pandemik ini juga membawa satu hikmah kepada keluarga untuk kita selalu sering berinteraksi di dalam rumah gitu karena WFH. Nah ini kan biasanya sibuk dan sebagainya. Dengan Hari Keluarga, momentum Hari Keluarga ini, mohon kiranya kepada keluarga-keluarga bisa saling antar anggota keluarga meningkatkan kualitas komunikasinya sehingga harapannya nanti menjadi keluarga yang berkualitas begitu. Keluarga yang berkualitas. Ibu sudah melakukankah sosialisasi kepada masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu dalam rangka Harganas 2020 ini? Oh baik, jadi Harganas ini kita mensosialisasikannya termasuk juga aksinya kami siapkan 1 bulan penuh begitu ya. Jadi
bagaimana kita mensosialisasikan kepada keluarga-keluarga untuk bagaimana memaknai sebenarnya fungsi-fungsi keluarga di sana. Jadi keluarga itu fungsinya ada 8 fungsi yang memang harus dilakukan oleh keluarga-keluarga yang mau menjadi atau meningkatkan kualitasnya. Yang penting yang pertama adalah fungsi agama, di mana fungsi agama ini menjadi fondamen bagi fungsi-fungsi yang lain, begitu. Kemudian di keluarga harus ada cinta kasih, harus reproduksi tentu saja karena tentunya pengen ya punya anak, begitu. Fungsi pendidikan, fungsi perlindungan, fungsi ekonomi dan mungkin fungsi untuk lingkungan. Ya. Gitu. Baik, Ibu Erna, kalau misalnya kita berbicara tentang pembangunan keluarga sendiri, seperti apa sebenarnya kondisi pembangunan keluarga atau keluarga-keluarga yang kita miliki begitu di Sulawesi Tengah ini, Bu? Baik, berbicara tentang pembangunan keluarga, sebenarnya kita juga berbicara harus pembangunan secara sinergi begitu ya, dan terpadu, tidak hanya BKKBN saja. Ini adalah merupakan satu sinergitas program begitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian dengan masyarakat, LSOM dan keluarga itu sendiri. Nah, terkait dengan keluarga yang ada di Sulawesi Tengah, kita ada sekitar 700.000 lebih begitu keluarga yang menjadi sasaran program begitu ya. Nah, ini kita harapkan dengan adanya Hari Keluarga, momen Hari Keluarga ini, insya Allah dengan kita bergotong royong semua sektor untuk membantu keluarga-keluarga ini bisa terlayani, bisa kualitas, yang mana kalau kualitas keluarga itu indikatornya hanya ada 3 sebenarnya. Ya. Yang pertama itu bagaimana tingkat derajat kesehatannya, kemudian yang kedua kita lihat tingkat pendidikannya, dan yang ketiga hanya pada income per kapita. Nah, perkara bahagia itu kan masing-masing ya, tapi ukurannya sejahtera dulu deh. Gitu. Betul. Ya. Ya, baik Ibu Erna, berbicara tentang kinerja yang akan dilakukan Ibu Erna di Provinsi Sulawesi Tengah dan akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Ibu sebagai kepala perwakilan, bagaimanakah tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan pada saat ini? Gimana? Mau diulangi sebentar, ada yang lost sedikit. Oh, ya, baik. Ya, baik. Tantangan yang Ibu hadapi untuk melakukan sinergitas dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas sebagai kepala perwakilan di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga tentunya dalam menjalankan program-program dari BKKBN sendiri, khususnya untuk pembangunan keluarga, adakah Bu kendala-kendala yang dirasakan begitu? Baik, jadi di Sulawesi Tengah ini ada sedikit PR yang mungkin bisa kita kerjakan sama-sama begitu ya. Data menunjukkan bahwa ada tingginya masih ASFR. Jadi ASFR itu adalah pernikahan pada usia 15 sampai 19 tahun itu masih tinggi sekali begitu. Nah, ini kalau pernikahan kemudian ada kehamilan pada posisi umur yang dini 15 sampai 19 ini, dikhawatirkan nantinya bahwa ibunya juga belum siap secara kesehatan, psikisnya, kemudian sosialnya dan sebagainya, sehingga bisa memberikan kontribusi bagi penambahan angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi juga di Sulteng ini. Betul. Ya, artinya ini menjadi PR yang sangat besar, Bu, karena memang beberapa kali juga kita bahas di TVRI bahwa ternyata masih ada sekumpulan atau misalnya suku tertentu begitu yang masih mempercayai bahwa pernikahan dini ini harus dilakukan begitu di setiap generasinya. Bagaimana kemudian BKKBN menyikapi hal ini bekerja bersama dengan pemerintah daerah Sulawesi Tengah, Bu? Baik, jadi sinergitas dengan provinsi ini sangat luar biasa sekali dukungannya Bapak Gubernur terhadap program kami yang kita namakan Bangga Kencana gitu ya, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Beliau itu sudah mengeluarkan beberapa surat edaran tentunya bagaimana tentang pelaksanaan pelayanan KB khususnya di masa pandemik ini. Jadi bagaimana tetap melayani KB
harus dilayani begitu ya, tetapi tentu dengan mematuhi aturan protokol dan kesehatan. kemudian adanya social distancing. Kalau dulu kan ada SOS dengan sekian ribu orang langsung bisa kita jaring begitu kan pelayanannya. Sekarang ini tetap juga, tetapi lebih pada rutinitas. Jadi mungkin hanya 5, pulang lagi, 5 lagi, terjadwal begitu untuk pelayanan KB. Baik. Mungkin yang terakhir Bu, terkait dengan pelayanan KB, kami mendapatkan informasi bahwa ada program pelayanan KB sejuta akseptor. Ini untuk di Sulawesi Tengah. Seperti apa Bu Erna? Jadi pelayanan KB sejuta akseptor ini, sejuta itu kelihatannya gede gitu ya angkanya, sejuta begitu. Ini adalah angka nasional, target nasional yang diberikan untuk memecahkan rekor muri kita sendiri begitu. Pada Provinsi Sulawesi Tengah ini kita ditargetkan 24.916 aseptor dalam satu hari, dan nanti pada terakhir pada pukul 00.00 begitu. Mudah-mudahan, dan saya minta dukungan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk bisa mensukseskan jalannya pelayanan KB serentak di Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan target yang diberikan kepada kita tercapai. Amin. Ya baik, untuk hal ini mungkin ini saat ini para keluarga Sulawesi Tengah sedang menyaksikan. Bu, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan target yang akan kita capai bersama agar memang semua keluarga ini bersama-sama membantu begitu. Silakan Ibu. Baik, kepada keluarga-keluarga yang ada di Sulawesi Tengah khususnya, saya mohon juga bantuan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya jadi KB itu tidak hanya ibu, bapak juga harus ber-KB begitu ya. Nah ini bisa untuk berpartisipasi begitu, untuk bagaimana yang perlu ber-KB hari ini kami akan menyiapkan segala fasilitas untuk pelayanan KB serentak gratis. Baik. Terima kasih Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah sudah bergabung bersama kita ya. Terima kasih Bu, tentunya kita berharap semoga target yang akan dicapai hari ini bisa tercapai pada pukul 00.00 nanti. Terima kasih Bu Erna. Sukses terus Bu ya. Terima kasih, sukses untuk TVRI. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.